Pemirsa, curah hujan yang tinggi yang terjadi belakangan ini mengakibatkan bencana banjir di beberapa titik di area Jabodetabek. Kejadian ini menimbulkan keresahan di masyarakat akan adanya banjir susulan dan juga menimbulkan terbatasnya dan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari. Sudah menjadi barang pasti bahwa DPR RI mewakili dapilnya masing-masing untuk memberikan aspirasi masyarakat menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan bagaimana penanggulangan dan juga mitigasi dari banjir yang sepertinya selalu terjadi setiap periode. Sudah bersama dengan kami Ibu Reni Astuti dari fraksi PKS dari anggota Komisi 5 DPR RI. Ibu, terima kasih atas waktunya. Jika kita berbicara soal banjir, sepertinya di Indonesia terjadi secara periodik jika ada curah hujan yang cukup tinggi. Bagaimana mitigasi ini, Bu, yang dilakukan oleh Komisi 5 terhadap mitra terkait? Iya, pertama tentu saya mengucapkan duka ya, ikut prihatin terhadap para korban banjir dan semoga bisa segera tertangani, utamanya pada konteks kebencanaan, kebutuhan-kebutuhan primer. Saya kira di sini Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya harus segera berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah setempat agar jangan sampai ada yang kelaparan, ada yang jangan sampai kemudian ada yang kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Ini saya kira hal tindakan tanggap darurat yang harus segera dilakukan. Kemudian terkait dengan infrastruktur. Jadi kalau kita bicara tentang banjir, ini kan bicara infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah dan yang menjadi kewenangan kementerian, gitu. Namun demikian, saya mendorong ya kepada Kementerian PU untuk segera melakukan upaya-upaya cepat, utamanya jika nanti dikhawatirkan ada banjir susulan. Itu yang pertama. Kemudian yang juga langkah yang harus dilakukan adalah fasilitas-fasilitas publik ya, yang itu mungkin sekolah, kemudian pasar, kemudian jalan, agar kemudian kehidupan ini bisa normal di masyarakat, bisa dilakukan oleh masyarakat secara normal. Ini harus segera menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan. Kementerian saya dorong untuk segera ya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan hal ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan antisipasi. Tadi dikatakan bahwa ini berulang gitu. Nah, sebenarnya persoalan berulang ini berarti masalah hulu yang harus kita pikirkan. Ini sebenarnya hulunya di mana? Apakah betul ini banjir kiriman? Nah, kalau banjir kiriman berarti ada arus air yang cukup deras ya dari sumber yang mungkin di situ ada persoalan terkait dengan tata bangunan atau mungkin tata ruang ya, yang ini kemudian sehingga tidak berwawasan lingkungan, sehingga kemudian menyebabkan kondisi banjir yang saat ini kita bisa ketahui di wilayah Jabodetabek, diantaranya ada Bekasi yang sudah viral, kemudian juga beberapa wilayah di Jakarta juga ya, kemudian di wilayah-wilayah yang lain. Ya. Baik, tadi Ibu menyebutkan terkait dengan perbaikan yang perlu kita lakukan pada sisi hulu. Di sini kita melihat, Bu, bahwa banjir ini terjadi secara periodik dan ini sepertinya ada masalah untuk tata ruang dan juga tata wilayah. Apakah akan ada revisi terkait dengan regulasi tata ruang dan wilayah, Ibu? Ya, pertama terkait dengan tata ruang, memang ada undang-undangnya ya terkait dengan tata ruang nasional. Kemudian juga setiap daerah itu dia sudah punya juga peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruang wilayah. Nah, saya kira ini yang harus dipastikan. Apakah memang perdanya ini sudah ditegakkan dengan benar, ataukah kemudian pemerintah daerah belum secara konsisten untuk kemudian mengimplementasikan terkait dengan pasal-pasal yang sudah diatur di dalam rencana tata ruang wilayah di daerah masing-masing. Nah, ini saya kira yang harus kementerian bisa menjadi mengundang, mengkoordinasikan dan kemudian memastikan betul bahwa agar tata ruang di daerah ini benar-benar bisa dijalankan secara konsisten, karena peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruang wilayah ini juga dikonsolidasikan dengan Kementerian PU. Jadi PU tidak hanya kemudian mengawal pada konteks pembuatan RT RW-nya, tetapi juga sampai kepada implementasi terkait dengan penataan ruang di wilayah masing-masing, utamanya terkait dengan antisipasi dan solusi penanganan banjir di daerah. Oke, apakah DPR selaku ini Komisi 5 akan melakukan rapat
lanjutan Bu untuk membahas terkait dengan tata ruang ini dan juga dengan Kementerian PU? Saya sebagai anggota komisi akan mengusulkan ya kepada pimpinan, dan saya kemarin juga membaca pemberitaan bahwa pimpinan Komisi 5 juga memiliki perhatian yang besar terkait dengan ini, karena ini juga terkait dengan infrastruktur. Nanti akan mengundang Kementerian PU dan juga perlu juga mengundang BMKG. Jadi kita ini kan ada BMKG juga yang sebenarnya bisa memberikan informasi terkait dengan cuaca, iklim dan sebagainya. Nah, inilah yang saya kira harus benar-benar dioptimalkan, informasi-informasi yang ada, kemudian dikoordinasikan, disinergikan dengan Kementerian PU dan juga dengan pemerintah daerah setempat. Baik, terima kasih Ibu Reni, dan tentunya masyarakat sangat berharap penuh kepada DPR untuk bisa turut serta memberikan bantuan dan juga perhatian terhadap para korban banjir yang ada di beberapa titik di area Jabodetabek, terlebih menjelang Hari Raya Lebaran. Dan sekian informasi dari saya, Elisa Purba, kembali ke studio.